Padahal yang kita anggap sekarang makanan ringan justru itu sebenarnya berat di proses dalam tubuh kita. Kalaupun misalnya malas masak, Iya. maka pilihlah makanan warung. Ingat Oke. aja yang cepat basi itu jauh lebih sehat daripada yang lama basi. Puasa pengen kurus gitu. Rupanya setelah lebaran malah naik gitu. Itu gimana sebenarnya? Kalau bulan puasa itu sebenarnya metabolisme tubuh kita itu Hmm. meningkat. Apalagi kalau ditambah mau olahraga menjelang berbuka. Bentar makan. Hmm. Lagi mau dihancurkan lemaknya, masuk lagi glukosanya. Hmm. Akhirnya lemaknya nggak diproses-proses, makanya Oke. nggak kurus-kurus. Waktunya nggak dijaga, Iya. otomatis kita akan ngantuk. Tapi kalau kita makannya udah benar, tidurnya cukup, itu nggak akan ngantuk. Furkan Plus. Assalamualaikum, selamat datang Vulkaners. Kembali di Vulkan Plus Corner. Kali ini kita bakal ngobrol bersama dengan Dr. Putri Kartika Listia, spesialis SP KKLP. Wah, ini agak susah nih, panjang-panjang. Nanti kita tanya lebih detail. Selamat datang, dokter. Ya, selamat datang, selamat Oke. kenal ya, baru Salam kenal kenal. kita ya, Baru salam kenal kita. kenal Salam ya, kenal betul. lebih tepatnya. Gimana kabarnya dokter hari ini? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Cuaca Banda Aceh memang lagi nggak nentu nih. Iya, tiba-tiba hujan, Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. panas, ya betul. Dan biasanya kalau udah mau puasa tuh panasnya pol sekali. Tapi Iya. ini ada hujan ya. Memang berkah, nggak tahu dari mana. Betul. Hujan dari mana aja nggak tahu ya. Dan yang paling penting udah Hmm. jarang mati lampu. Itu itu paling penting karena kan nggak mungkin ya tiba-tiba lagi apa tuh giling bumbu megang ya kan. Iya, Mati lampu kan mati lampu. agak gimana gitu. Peh. Harus ngulek. Harus golek bumbu ya kan. Ya ampun. Ya begitulah rumah-rumah kalau udah megang sibuk ya dengan Iya, bumbu-bumbu ya. betul. Ya, dan kita bakal ngobrolin ya Furkaners mengenai puasa tuh bikin lemas atau justru menyehatkan, dan dokter juga nanti bakal bongkar nih mitos, fakta di kesehatan masa Ramadan. Wah, banyak ya. Kita bakal bahas pelan-pelan dulu nih, Dok. Sebelum Iya. masuk ke lebih detailnya lagi, tadi ada mitos dan fakta juga. Kita tahu ya kalau Ramadan itu banyak yang bilang wah bikin sakit perut, Mm-mm. mungkin bikin nggak sanggup lah, ada yang dikit puasa udah nggak sanggup dan lemes dan lain-lain segala macam. Ya mungkin awal-awal adaptasi dulu ya, Iya, betul. adaptasi. Nah selain itu juga ya, kita tahu sebenarnya dari sisi medis puasa itu sebenarnya sehat atau malah membahayakan, terutama buat orang yang punya penyakit Penyakit. tertentu Mm-mm. gitu. Iya. Itu dari sisi medis bagaimana, Dok? Nah, jadi apapun perintah Allah itu ya. Karena kan Betul. puasa Ramadan itu kan wajib ya. Yes. Kalau misalnya yang udah terbiasa dengan puasa-puasa sunnah mungkin Betul. akan terbiasa di 30 hari full Ramadan. Tapi kalau yang belum terbiasa maka ya jadi agak berat di awal, tapi ketika udah mulai dijalani mungkin udah akan terbiasa proses di tubuhnya. Jadi tiap-tiap yang udah Allah wajibkan itu pasti ada rahasia tersembunyi gitu kan, dan semuanya pasti baik. Betul. Semuanya pasti baik. Jadi memang secara medis itu berpuasa itu memang sehat sebenarnya. Ya seperti yang kita ketahui metode diet aja itu ada yang namanya metode intermittent fasting. Iya betul. Iya kan, jadi Iya. fasting, puasa. Oke. Nah, jadi yang namanya diet itu kan jumlah yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar gitu. Itu proses diet menurunkan berat badan gitu. Diet itu makan ya, arti diet. Iya. Jadi bukan diet itu serta-merta nurunin berat badan, bukan. Diet itu artinya makan. Jadi otomatis kalau misalnya kita berpuasa itu metode diet itulah yang kita sedang jalankan. Diet yang sedang in gitu ya. Itu yang sedang kita jalankan. Dan memang ada rules tersendiri ya gitu kan. Dari persiapan menuju bulan puasa sendiri kita udah mempersiapkan diri gitu. Iya. Mental ya. Belum lagi nanti persiapan makan daging dulu nih, Aduh. megah kalau di Aceh ya. Untuk persiapan nanti puasa. Seolah-olah daging yang kita makan 2 hari megang pertama dan megang kedua itu sanggup buat energi kita sebulan sebelum Ramadan. Tapi sebenarnya itu juga buat mental kita itu siap menyambut bulan Ramadan sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi kita happy kan. Betul. Jadi memang disunahkan untuk berbahagia, senang untuk menyambut bulan Ramadan gitu. Apalagi untuk anak-anak gitu. Iya. Nah, jadi kalau dari segi medis
puasa ya sekitar 14 jam lah ya kita Betul. ya biasanya nggak makan nggak minum itu sebenarnya memang tubuh itu beristirahat untuk bekerja keras. Oke. Nah jadi yang namanya mencerna makanan itu juga Mhm. satu proses tubuh itu bekerja Mhm. keras. Mhm. Nah makanya kita juga dianjurkan itu kan kalau misalnya tidak puasa nih, Iya. tidak makan terlalu larut, Oke. tidak makan terlalu banyak. Mhm. Jadi yang terlalu-terlalu itu gitu ya, itu tidak baik sebenarnya. Oke. Jadi puasa inilah Mhm. mengajarkan kita untuk tidak terlalu. Tidak terlalu, Iya, yang jadi berlebihan itu nggak baik berarti ya? iya yang berlebihan itu Mhm. tidak baik. Itu kan memang juga Allah udah jelaskan ya, Betul. makanlah tidak berlebih-lebihan Mhm. seperti itu. Nah, ya itu kalau kalau biasanya kita ini kan kenduri masih ada kayak sampai besok mungkin ya masih Mmm. ada Iya kenduri-kendurian iya. gitu ya. Nah, kita paling sering waktu masa kenduri itu adalah makan berlebihan Iya, ya. betul. Kayaknya karena mungkin nggak tersedia di rumah menu sebanyak itu, jadi begitu ada kenduri lihat, Ah, wow gitu. perbaikan gizi ya? Alih-alih perbaikan gizi pas pulang langsung Aduh. nggak enak perutnya gitu kan. Mmm. Jadi kalau bulan puasa kita nggak akan sanggup. Oke. Ya, walaupun kita udah berpuasa selama 12 atau 14 jam, Mhm. itu pada saat berbuka, pasti kapasitas lambung kita itu juga nggak akan sanggup memasukkan semua yang udah kita beli waktu Oke. ngabuburit. Iya, Gitu ya. biasa tuh ini lapar mata cuma Iya, tunjuk-tunjuk beli nafsu ya. ya, Nafsu, beli-beli nyampe, nafsu. cuma makan Padahal 2. setan itu diborgol kan waktu Iya. bulan puasa kan, Nah, tapi kita tetap aja digoda. jadi sebenarnya yang di borgol itu siapa? Ya, jadi itu tadi nafsu ya. Jadi Mhm. nafsu dia bisa lahir dari mana aja ya, termasuk Mmm. dari mata Mhm. turun ke indera perasa gitu Iya, kan. Nah, pengen gitu ya. pengen gitu. Nah, kalau dari sisi biologis nih, Mhm. tubuh manusia kan, relatifnya 14 jam, 12 jam tuh kemungkinan bisa tahan, Iya, bisa, sangat bisa. sangat bisa ya. Malah 24 jam sebenarnya bisa. 24 jam bisa? Cuman itu Heeh, tidak dianjurkan ya kan, karena oke. kita akan tulalit. Ya kan Heeh. akan menurun berkurangnya gula dalam tubuh Oke. kita. Untuk otak kita juga kan otak kita makanannya itu adalah gula. Betul. Jadi yang perlu dikasih makan itu sebenarnya adalah otak. Oke. Sedangkan badan nggak perlu berlebihan gula. Nah, jadi Oh, kalau kita udah konsumsi berlebihan gula, mhm, otak udah cukup nih, udah cukup gitu kan. iya. Akhirnya kelebihan gula buat Mhm. kita ngantuk. Oh, itu berarti efeknya? Iya. Oke. Kelebihan gula juga buat kita ngantuk, Mhm, kekurangan gula bisa buat kita lemas? lemas. Oh, berarti harus Mhm. imbang lah ya? Tulalit ya, kurang lebih Tulalit, tulalit. jadi harus oke nih, Anda tolong ya minum teh jangan banyak-banyak, gulanya sampai 5 sendok Nah, jangan. masalah teh juga nanti mungkin akan kita Oke, bahas. nanti kita bahas. Teh itu paling apa ya, paling sering ya selama bulan puasa tuh ngelihat teh dingin itu Mhm, jadi minuman yang paling mewah pada saat itu tuh. benar, Kalau sekarang mungkin teh dingin biasa. biasa Tapi aja, nanti dicari-cari. dicari-cari. Ya, biasa puasa-puasa memang banyak ya, Iya, ada yang kayak itu kayak gitu. Oke, tadi lanjut mengenai gula ini, Dok. iya, Tadi Dok bilang juga kita butuh gula, ya benar, kan? Secara nggak langsung tuh untuk menggantikan energi kita, untuk iya, jadikan energi kan. mhm, Banyak orang yang bilang sumber-sumber ya buka puasa dengan yang manis-manis. iya. Tapi malah kelebihan manis ini jadinya. Sholat tarawih. Atau buka puasa sambil lihat yang manis-manis. Aduh. Kalau itu Jadi lihat yang siapa ya? yang hambar pun kok tengok yang manis jadi Oh gitu ya. Entah siapa yang kita lihat ya. Jadi karena banyaknya dari sumber entah kemana, banyak yang bilang tuh awalnya dari iklan sebenarnya. Terus iya, jadi miskonsepsi, terus jadi miskomunikasi sampai sekarang entah dari mana bilang itu sumbernya agama dan lain-lain. Oke lah kita benar. sampaikan itu. Batas kita minum gula atau konsumsi gula untuk berbuka itu seberapa banyak ya? Dan tanda tubuh nih, oh udah cukup nih gulanya. Mhm. Itu ada tanda nggak dari tubuh kita sendiri? Ya, awalnya nih ya, Mhm. sedang kita berpuasa itu kan, setelah sahur Betul. itu masih cukup gula Mhm. dalam badan kita ya kan. Mhm. Jadi kita masih belum merasakan lemas gitu ya, karena Mmm. memang glukosa itu, masih, stabil lah dalam darah kita. Iya, Nah kemudian, glukosa itu gula ya, jadi betul. yang namanya osa-osa, fruktosa, Mhm. sukrosa, glukosa itu semua komponen gula. Jadi Mhm. jangan pernah terbayang juga sama kita yang namanya gula itu putih atau merah. Gitu Mhm. ya. Mhm. Bukan cuma itu, nasi gula, Betul. ubi gula, Mhm. ketela gula, Mhm. gitu. Apalagi roti kabin, roti mana segala macam itu emang gula yang kurang baik gitu ya. Betul. Nah, jadi gula ini memang, kita perlukan untuk energi, sumber energi. Nah, Mhm. ketika kita berpuasa, Mhm. gula ini kan, makanya perlu
tahapan nanti makannya ya. Sahur itu Iya. wajib untuk orang yang Oke. berpuasa gitu. Mhm. Makanya kan itu sangat dianjurkan gitu Iya. ya. Kalau di medis itu memang wajib Wajib. jatuhnya kalau untuk sahur. Kalau Mhm. enggak akan kuat dia berpuasa. Nah, Mmm. intermittent fasting aja enggak Mhm. 24 jam. Nggak 24 jam, Ya, oke. jadi apalagi kalau enggak sahur. Bayangkan berapa jam tuh? Dari Iya. mulai kita tidur kan hitungannya Mhm. misalnya kita melewatkan sahur. Jadi dari tidur habis tarawih sampai buka puasa. Wah, lebih Hampir dari 24 jam. hampir 24 jam. Ya, jadi itu tidak dianjurkan Mhm. mengosongkan lambung selama itu gitu. Oke. Nah, jadi dengan konsumsi gula yang kalau gula itu kan kita bilangnya karbohidrat ya. Betul. Jadi kalau dalam bulan puasa itu Mhm. pilihlah karbohidrat itu karbohidrat kompleks. Kurangin Mmm. yang simpleks-simpleks. Nah, gula pun kalau misalnya kita waktu berbuka berlebihan, maka akan Mhm. terjadi lonjakan gula yang sangat tinggi. Nah, Oke. lonjakan gula yang sangat tinggi ini, yang pertama itu berbahaya pada orang-orang yang diabetes. Tapi kalau untuk Mmm. orang-orang yang normal, lonjakan gula yang tinggi itu buat kita lemas, justru. Oke. Nah, makanya kalau misalnya kita berbuka puasa Mhm. dengan sirup, Ah. yang namanya apalah itu sirup kan, Oke. ataupun teh dingin ya, Mhm. teh dingin pakai gula. Mhm. Kalaupun misalnya teh dingin nggak pakai gula, teh itu dia kandungan teh itu dia mengikat mengikat zat besi Mhm. sehingga HB kita bisa turun. Nah, tidak Oke. dianjurkan sebenarnya konsumsi kopi dan teh di bulan puasa. Oh, heeh, Tapi oke, ada tapinya, ya, hampir saja, hampir saja. hampir saja. Aduh, kalau yang kopi lover ya, Iya, bener. hampir saja. Hampir saja. Nah, kalaupun memang mau dikonsumsi, Heeh. jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Oke. Samalah dengan Mhm. jadwal bukan puasa ya. Mhm. Dan jangan dikonsumsi waktu sahur. Ah, Nah, itu tadi. nggak bisa tidur ya, nggak sahur Ya, juga nggak bisa. jadi kalau misalnya kopi dan teh Oke. dikonsumsi pada saat sahur, Mhm. maka bersiap-siaplah nanti kita akan banyak kencing, Oh, kemudian heeh. mudah haus. Ya, Oke, karena itu tadi iya iya siklusnya. iya iya Nah, iya. karena sifat dari teh dan kopi itu Mhm. adalah lebih banyak buat kita banyak buang Air air kecil. kecil dan mudah Oh. dehidrasi, akhirnya kita lemas. Dan itu Mmm. dan lagi dia mengikat zat besi sehingga HB Mhm. kita bisa turun dan kita lemas. Oke. Jadi kalau ini untuk remaja-remaja putri ya, remaja putri yang cewek-cewek gitu ya, Mhm. ibu-ibu hamil apalagi, Mhm. kemudian ibu-ibu lah, Iya, wanita itu rentan HB-nya. Jadi HB-nya itu oke. paling sering rendah. Mhm. Makanya kalau bisa di bulan puasa ya hindari teh, kopi, dan Mhm. minuman-minuman kemasan lainnya. Oke, Udah tambah lagi ya udah yang tambah nggak lagi boleh. ya. Tadi udah 2. Iya. Ini udah pantangan lagi nih, ada 2 lagi nih. Wishlist-nya banyak sekali ya. Iya. List-nya cukup banyak, cukup banyak. Tapi kita tahu ya kalau dari segi medis, wah, ini pantangan banyak nih. Mhm. Sebenarnya itu memberatkan tubuh kita nggak sih, Dok? Misalnya, kita sendiri, "Oh, ini pantangan nggak boleh makan nih, ini Mhm. nggak boleh makan." Kita puasa makan simpel-simpel aja, kan katanya udah nggak dilarang ini gitu. Ya. Atau dia sendiri tuh yang memberatkan diri dia sendiri, sebenarnya nggak sebegitu memberatkan. Hmm. Jadi kalau kita ngomong, makanan berat dan makanan ringan gitu ya, Mhm. padahal yang kita anggap sekarang makanan ringan justru itu sebenarnya berat diproses dalam tubuh kita. Oke. Yang tahu Heeh. makanan ringan itu apa? Snack-snack biasa? Nah, snack ya. Iya, oke. Snack itu tahu apa komposisinya? Banyaknya gula, itu pasti. Iya, Terus, lemak jenuh, mhm, apalagi? Pokoknya garam, garam, aduh garam ya. lupa apa bahasa Terus kimianya. dalam, Heeh, snack itu udah pasti snack itu nggak pernah yang cepat basi, betul? iya betul, dia Iya kan? mereka sangat tahan lama. Iya. Heeh, Kalau kita lihat expirednya sampai tahunan. betul. Nah, sebenarnya makanan ringan itu sangat berat diproses dalam tubuh kita. Oke. Jadi PR Mmm. berat dalam tubuh kita. Mhm. Kenapa? Dalam dalam usus kita tuh kan punya mikrobiota usus. Mhm. Eee, tentara yang dipakai dalam tubuh lah untuk Oke. melawan semua, masukan-masukan dari luar yang jahat-jahat gitu. Iya iya. Nah, jadi mikrobiota usus ini ketika Mhm. diganggu, Mhm. maka, akan muncul berbagai macam hal yang buat kita mudah sakit karena Oke. imunitas kita jadi rendah. Heeh. Jadi diganggu nih, Mhm. tentara-tentara tadi tuh udah mulai dilumpuhkan. Nah, Mmm. kenapa dia lumpuh? Karena dia asik kerjain kerjaan yang, ekstra setiap harinya untuk Mhm. menghancurkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh tadi. Oke. Pengawet, Iya. penyedap, emulsifier, dan Mmm. segala macam yang Heeh. ada dalam makanan ringan. Yang Ah. kita anggap ringan Heeh dia, heeh heeh. ya. Padahal sesungguhnya dia sangatlah berat. Mmm. Kalau kita bilang makanan berat, contohnya apa yang Tam tahu? Makanan berat, nasi, Nasi, heeh, terus?
terus Daging, daging, ayam, justru ayam, itu ringan. itu yang ringan. Ya, Oke, kenapa? Dia jelas bentuknya raw food, ya betul. kan? Kalaupun diproses, Mhm. paling dikuah, Kuah, goreng, digoreng, heeh. ya diproses kayak di rumah Mhm, lah. Masih jelas bentuknya. Kalau mhm. ditinggalin untuk besok dia akan Basi, basi. iya. Nah, jadi sebenarnya itu juga jadi makanan baik untuk mikrobiota usus tadi, untuk Mmm, bakteri-bakteri baik yang di usus tadi, yang mmm, tugasnya melindungi usus. mhm, Jadi kalau bisa di bulan Ramadan kurangin makanan-makanan ringan yang ternyata berat tadi. mhm, Jadi perbanyak konsumsi makanan-makanan berat mhm, yang konsumsi makanan-makanan, utamakan makanan-makanan berat yang kita mhm, anggap berat tadi tuh mhm, untuk di bulan puasa. oke. Apalagi sayur dan buah Oh, serat gitu. ya? Ya. Mhm, Kenapa kita konsumsi sayur dan buah? Kita bisa tahan lapar. oke. Jadi lambung kita itu Mhm, kalau diisi sama makanan-makanan ringan tadi itu, mhm, mhm, dibandingkan sama sayur mmm, semangkok gitu mhm. ya, kalorinya tuh jauh lebih tinggi makanan ringan tadi Oh, daripada semangkok sayur. Tapi kenyangnya lebih lama kita makan semangkok sayur tadi, gitu. oh, wow. Tapi Mhm, jangan juga di bulan makan puasa sayur cuman aja. makan sayur aja. Dia nggak ada gulanya gitu Iya, kan, kurang gulanya, nggak ada proteinnya. oke. Protein itu kan jadi zat pembangun tubuh Yes. kita. Jadi semuanya sebenarnya itulah makanan gizi seimbang lengkap. Mhm, Dan hindari makanan yang kita anggap ringan tadi itu, mhm. junk food. Junk food itu sering juga jadi alternatif untuk, capek masak gitu, sahur Ya, terutama ya, iya itu makan, beli malam, nanti Gen sahur Z makan. ya. Aduh, aduh kena ini. Kalaupun misalnya malas masak, Iya, maka pilihlah makanan warung. Ingat oke, aja yang cepat basi itu jauh lebih sehat daripada yang lama basi. oke, pertimbangannya itu. Ya, Semalas-malasnya kita keluar beli beli aja ya gitu. ya. Jadi pilihlah Heeh, singgah ke warung nasi mhm, daripada singgah ke April, Mei, Maret dan segala gitu. macam. Nggak boleh sebut merek ya. Nggak boleh sebut merek. Satu lagi, melanjutkan tadi yang snack itu tadi, Iya, dokter, kita tahu juga sekarang ini kan udah cukup banyak ya, makanan-makanan yang udah diproses sangat ultra atau iya, sekarang sebutannya UPF ya, iya. Ultra ultra processed food. processed food, yang ini jadi pelarian sementara untuk anak-anak, terutama anak-anak kos nih. Mm-mm. "Wah, nggak sanggup masak, beli aja bisa sosis." Dan Beli bekal. bekal atau yang udah jadi tinggal dipanasin, Iya. atau, apa itu yang, tinggal beli, tinggal tunjuk, ya Mm-mm. cepet gitu tinggal makan. Memang untuk mengenyangkan, tapi untuk jangka panjang, terutama di bulan puasa nih, Dok, seberapa tahan sih ultra processed food itu selama kita puasa nih? Dari sahur misalnya kita makannya kayak gitu, itu berapa lama sih kira-kira Tak berapa mau jam? coba. Enggak, karena di rumah ya, Nggak di rumah ya. karena di rumah. Tapi Heeh, untuk bisa heeh, menjelaskan ke orang lain itu, iya. kita terkadang perlu tes untuk diri sendiri. Oke, Nah, heeh, jadi makanan-makanan ultra proses itu mhm, kan ultra proses gitu ya. betul, Kalau udah ultra proses artinya bentuk aslinya udah nggak jelas lagi. yes, Udah kita nggak tahu lagi nih dia apa gitu. Dia mhm, sebenarnya apa gitu mhm, ya. Nah, itu zat gizinya memang udah rendah. oke, Mengenyangkan pun sementara. heeh, Itu paling kuat mungkin 3-4 jam. 3, 4 jam? Ya, Wow, dan kenapa? Karena memang dia sangat dia susah dicerna, oke. tapi sangat apa ya, langsung buat lambung kita itu cepat kosong, jadi kita cepat lapar. Oh gitu, Ya, wow, karena dia udah eee, yang itu tadi bakteri-bakteri mhm, baik tuh udah mhm, untuk mencerna itu kan jadi harus bekerja sangat ekstra. betul, Karena nggak ada lagi zat gizi yang masuk ke dalam mmm, ultra processed food itu, udah banyak yang hancur ya, nggak mhm, ada lagi. Tapi kalau misalnya makanan-makanan yang raw food mhm, ataupun yang processed food ya beda beda ya ultra processed sama processed food. mhm, Nah, kalau bisa processed food itu dia masih ada zat gizinya. oke, Nah, mungkin kita kurangin aja zat-zat penambahnya itu yang tidak sehat. oke, Nah, misalnya kalau ayam ya pilihlah ayam yang diorak-arik aja atau mmm, dikuah gitu mhm, ya, atau dikukus atau selain digoreng pokoknya. oke, Nah, kalau digoreng kan udah deep frying ya. Deep betul, frying itu banyak lemak jahatnya. mmm, Jadi kalau banyak lemak jahat pun ekstra badan memproses dia, akhirnya kita mhm, kelelahan di bulan puasa. oke, Jadi kenapa lah capek kali, padahal mhm, cepat capek, padahal mhm, kita makannya cukup waktu sahur. mhm, Ternyata pilihan sahurnya kurang tepat. Coba ah, aja makan
boleh tes tam. Oke, nanti kita Kalau tes. telur goreng Ah, sama telur rebus ataupun telur kukus ah, ataupun telur orak-arik yang sedikit minyak yang tidak deep frying, oke. makan coba di waktu sahur. Hmm, Bedakan perharinya itu. oke. Mana yang lebih kuat? Oke, nanti kita coba. Perlu kita Iya, coba sekali. perlu dicoba Perlu coba sekali. supaya testimoni itu langsung kita Iya, dapatin. heeh. Karena sering juga teman-teman ada beberapa nih yang mereka udah nggak tahu ya ini program apa ya mereka ya. Jadi dietnya nasinya dikit, karbo dikit. Mm-mm. Terus telurnya banyak, terus ayam dada, terus sayur-sayur dikit. Dan cobalah untuk Mm. ngebuktiin itu dari menu kawan dan Mm. ternyata lumayan bertahan. Bahkan Iya. nggak ada niat untuk makan, untuk Mm. jajan, ngeliat jajan Mm-mm. kayak nanti aja Udah dulu deh. kenyang. Udah kenyang. Iya. Oh. Dan dia memang Mm-mm. buat stabil pikiran kita, mood Oh kita. gitu. Karena itu tadi Heeh. mikrobiota usus kita tuh tetap normal dia. Oke. Baik-baik saja di dalam Hmm. usus. Mhm. Jadi semuanya nggak ada yang merasa harus bekerja keras di tubuh kita. Mhm. Kita pun jadi santai. Tapi ketika memang ada sesuatu yang harus dicerna terlalu lama atau Mhm. terlalu keras ya, Ya. maka keras itu bukan berarti bisa harus makan yang keras-keras bukan. Tapi proses dalam tubuh Iya. itu ketika harus ekstra kali kerja tubuh maka akan Heeh. kelelahan, cepat Oke. kelelahan tubuh kita. Heeh. Efeknya kita akan lemas. Nah, Terutama di bulan puasa ya ini iya. karena kita masih ada waktu berapa jam Mm. gitu ya. Dan yang Tam bilang tadi itu memang diet gizi seimbang sebenarnya. Oke. Memang tidak karbo secukupnya, Mhm. perbanyak protein hewani Iya. plus nabati, kemudian perbanyak sayuran. Itu untuk Oke. dewasa ya. Itu Itu beda nanti dewasa. bahasan untuk yang balita itu Heeh. beda komposisinya. Oke, oke, oke. Seperti itu. Tadi juga udah mention nih sama dokter untuk yang anak-anak kecil nih, Iya. atau balita. Mereka sendiri kan puasa masih setengah-setengah hari, Mm-mm. masih coba-coba. Ada yang sanggup mungkin, Mm-mm. ada yang belajarnya setengah hari. Nah, kalau dari sisi medis sendiri nih, anak-anak usia berapa sih dok cocoknya untuk belajar atau latihan berpuasa? Apakah startnya langsung setengah hari? Atau mereka ikut sahur aja dulu? Atau mereka langsung udah nih langsung level hard langsung nih sampai full gitu. Itu gimana kok dari sisi medisnya? Syarat puasa balih. Oke, mereka Oke, latihan berarti. pertama ya. Mhm. Jadi untuk anak-anak yang belum balih itu Mhm. eh, memang benar mereka mau sendiri Oke. tanpa paksaan, Oke. tapi ya diawali dengan kita ajarin dulu. Oke. Kayak sholat. Betul. Ketika 7 tahun disuruh pukul kan itu prosesnya harus ajarin dulu nih. Iya. Nah, puasa gitu juga. Jadi Mhm. mungkin dari sekarang kita sounding, Mhm. kita nanti akan lapar beberapa jam, Mhm. tapi ketika kita bangun sahur makannya oke, kita nggak akan kelaparan. Oke. Terus mungkin dalam bulan puasa main di luarnya dikurangin dengan ganti Oh, dengan main di dalam gitu kan. oke. Jadi kalau anak-anak yang belum balik memang lihat kondisi dia siap Hmm. apa belum dia untuk puasa. Mhm. Dan reward and punishment itu belum terlalu berlaku ya. Reward mungkin ya, tapi punishment belum berlaku untuk anak yang belum balik. Jadi tidak dipaksakan. Oke. Kalau anak-anak dengan gangguan gizi, Ah. itu nggak usah dulu disuruh puasa. Oh Gitu. gitu. Ada kondisi tertentu berarti. Iya, iya. Dan ini harus Kondisi rekom apalagi medis ya? anak-anak. Iya. Hmm. Terutama anak-anak yang bermasalah dengan gizinya, ya Mhm. kan banyak remaja sekarang yang kurang gizi ya. Iya. Nah, itu kalau memang belum selesai berarti kalaupun mau puasa ya dengan meal plan yang jelas dari dokternya. Iya, oke. Gitu. Berarti memang harus ada anjuran dokter juga ya, Iya. pastinya. Iya. Oke, selanjutnya ini kan banyak yang bilang nih kalau puasa tuh jadi detox, Mm-mm. ya kan, untuk bakar lemak lah. Wah, puasa pengen kurus gitu. Rupanya setelah Lebaran malah naik gitu. Itu gimana sebenarnya? Ini sebenarnya puasa tuh untuk menurunkan atau istilahnya kita nggak makan banyak biar Mm-mm. nggak makin tambah nih, biar nanti Lebaran pakai baju bagus. Iya. Rupanya malah naik 3-4 kilo. Itu Terus kenapa bisa? pas pakai baju udah nggak mau lagi. Itulah muat lagi belinya padahal sebelum puasa. Karena kok bulan puasa nggak sampai lagi COD. Iya. Nah, jadi ya itu tadi Mhm. sebenarnya puasa itu adalah momen tepat ya Mhm. untuk kita masuk pasantren makan, gitu ya. Oke. Masuk pasantren makan. Jadi kalau mau mulai menurunkan berat badan, menaikkan berat badan ya memang titik awalnya itu sebenarnya memang di bulan Ramadan ini gitu. Oke. Kalau misalnya di bulan puasa yang namanya dalam kondisi kita berpuasa Mhm. itu jelas-jelas di atas 4 jam ya, di atas 4 Oke. jam setelah sahur itu Mhm. memang ketika glukosa kan nanti diubah jadi glukagon gitu ya. Ketika itu udah berkurang, maka nanti akan yang dihancurkan itu adalah lemak.
Oke. proses lipolisis. Nah, itu kenapa kita harus tetap berenergi. Jadi tubuh kita itu akan auto ya, terotomatisasi bahwa ketika gula sudah mulai menurun dalam darah, supaya kan yang di otak tuh tetap dipertahankan, nggak boleh terlalu rendah, nanti pingsan gitu kan. Iya. Nah, makanya orang-orang DM itu khusus dia. Oke. Ya, khusus cara minum obatnya, cara puasanya, maksudnya makannya ya, makan di bulan puasanya itu kita atur memang. Oke. Nah, kalau kita yang normal yang tanpa sakit-sakit lainnya itu, maka ketika gula di dalam darah itu sudah mulai menurun ya, sedangkan tubuh harus tetap berenergi, maka Betul. akan diambil dari sel-sel lemak tadi. Nah, itu akan berkurang. Nah, makanya kalau bulan puasa itu sebenarnya metabolisme tubuh kita itu meningkat, bagus. Oke. Nah, apalagi kalau ditambah mau olahraga menjelang berbuka. Menjelang berbuka. Atau setelah berbuka boleh. Cuman Oke. ya kejar-kejaran harus pandailah ngatur waktunya, tarawihnya, tidurnya juga jangan terlalu telat. Gara-gara olahraga kan biasanya endorfin meningkat, akhirnya kesenangan berlebihan, terus susah tidur gitu kan. Jadi kok kira-kira yang insomnia itu tidak dianjurkan olahraganya malam. Jadi sebelum buka puasa 30 menit ngabuburitnya jalan kaki. Oke. Kalau mau parade lihat jajanan kan, jalan kaki. Ini jauh nih, gimana nih? Jauh nih ke arah kota, jadi jalan kaki. Cukup. Oke. Kami itu kalau nggak puasa nih ya ceritanya, itu berdua sama anak nih, itu dari rumah ke Car Free Day, itu jalan. Rumah dari dalam Temen ke Car Free Day, jalan kaki. Jalan kaki. Itu nggak sampai 1 jam. Pulangnya jalan kaki juga? Nah, kirain pulangnya juga jalan kaki juga. Pulang ke ini juga. Jadi dibiasakan mau pergi ngabuburit itu dan menghindari macet. Pasti. Ya, kan karena kalau kita jalan kaki udah nggak macet lagi kan, karena bulan puasa tuh identik dengan macet di sore harinya. Akhirnya nggak buka puasa di rumah, dari jalan gara-gara macet tadi. Nah, itu paling sering tuh daerah Darussalam kan, mahasiswa tuh pasti macet kali kan. Nah, jadi jalan kaki. Jalan kaki Ya mungkin kalau Furkaners dengar jadi nyimpan motor semua di rumah menjelang berbuka ngabuburit jalan. Jalan 30 menit perginya, 30 menit pulang udah. Oke. Wah, itu keren kali itu. Keren ya. Itu bisa juga memenuhi ini ya, syarat kardio ya. Kalau kamu lagi pengen kardio 10.000 langkah ya, muter-muternya Darussalam tuh. Sambil jajan tapi ya. Iya, dan kita jadi nggak mudah capek waktu bulan puasa tuh, karena kita terus bergerak. Oh, gitu. Jadi puasa jangan cuman duduk. Tidur. Aduh, ketahuan. Nanti kan asmara subuh. Kan masih banyak tuh ya. Masih banyak asmara subuh ya. Jadi habis sholat subuh, wah semangat itu jalan, pulang ke rumah langsung tidur, terus lemas seharian. Itu udah pastilah karena oksigen akan kurang, nggak dapat cahaya matahari kan. Kan tubuh kita tuh yang udah Allah ciptakan itu kan semuanya emang bermanfaat untuk kita. Nah, ketika kita tidak gunakan itu, maka akan terjadi proses yang aneh-aneh dalam tubuh kita. Malam diciptakan untuk tidur. Betul. Kita pakai untuk aktivitas. Siang diciptakan untuk beraktivitas, kita pakai untuk tidur. Jadi kita balik-balik, pasti akan ada efek yang nggak enak kita rasakan. Ya gitu. Oke, tadi kita udah ngobrol cukup banyak nih dari pengalaman pribadi, pengalaman orang yang dirangkum pada pengalaman pribadi. Enggak. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya. Ini dokter jawab mitos atau fakta dari pertanyaan-pertanyaan yang bakal lempar nanti beserta penjelasan sedikit deh, Dok. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Ini puasa tuh bikin asam lambung makin parah, mitos atau fakta? Mitos. Gimana tuh, kok bisa? Kan asam lambung nih nggak ada makan, harusnya makan tepat waktu. Jadi sekarang paling in ya di Gen Z itu kan ki lambung ya, gitu ya? Iya. Ki lambung ya. Misalnya kita sakit, aduh mau kali lambung ya. Padahal kan konsepnya dulu nih, lambung itu adalah organ pencernaan ya kan. Jadi aku ada lambung nih, ya aku juga punya lambung gitu kan, kita sama-sama punya lambung. Tapi lambung itu dia ada asam ya, asam yang diproduksi di lambung. Sebenarnya di tempat-tempat lain juga ada yang diproduksi asam, cuman yang paling pengaruh dalam pencernaan itu yaitu asam yang diproduksi dalam lambung. Nah itu secara normal lambung itu kan pengosongan lambung pada orang normal tuh 4 jam. Kalau udah lebih dari 4 jam maka produksi asam lambung itu akan meningkat karena nggak ada lagi yang dicerna. Nah, kalau misalnya dalam kondisi puasa dengan tercukupinya jumlah makanan yang kita makan saat sahur, maka proses di tubuh itu akan menyesuaikan. Jadi kalau kita normal yang nggak punya penyakit GERD ya atau gastritis yang sering buat kita mual gitu, nah itu sebenarnya justru puasa itu jadi sehat.
Oke. Karena makan gizi seimbang yang cukup di waktu sahur, Hmm. kemudian diistirahatkan pencernaannya sampai nanti berbuka lagi. Hmm. Gitu. Nah, bagi orang-orang yang punya sakit GERD, Hmm. kalau misalnya dia nggak tepat makannya pada saat Hmm. sahur, maka itu akan naik asam lambungnya. Hmm. Kenapa? Pada orang-orang GERD ini itu Hmm. kan biasanya dinding ususnya itu Hmm. udah ada yang luka gitu. Hmm. Makanya sikit-sikit makan mual, Hmm. terus ada yang sampai kayak rasa asam di tenggorokannya gitu kan. Hmm. Jadi atur makan di makan sahurnya kuncinya. Satu lagi Hmm. di waktu berbukanya jangan barbar. Terus pilihan makannya itu juga mempengaruhi. Itu tadi Oke. pilihlah makanan-makanan yang tidak merangsang asam lambung itu jadi meningkat. Misal Oke. gorengan. Yo. Satu. Terus yang kedua Oke. tepung-tepungan. Hmm. Ya, tepung-tepungan, terigu-teriguan kayak gitu. Hmm. Itu juga buat manis yang berlebihan. Oke. Nah, jadi perbaiki bakteri ususnya tadi, Hmm. dijaga bakteri usus tadi. Hmm. Kalaupun misalnya mau snack-snack, pilihlah kayak puding aja Oke. gitu kan, ataupun bergedel itu masih Hmm. oke. Ataupun apa namanya, kalau ayam di nugget ataupun Hmm. dimsum buat sendirilah. Oke. Jadi nggak pakai tepung, kan tinggal ayam, telur, sayur, Iya, betul. dikocok-kocok, dikukus. Hmm. Nah, jadi pilihan-pilihan menu seperti itu lebih diutamakan di bulan puasa. Jadi jangan kasih PR yang banyak untuk tubuh kita mencerna sesuatu yang buat dia berat kerjanya, akhirnya asam lambungnya ke-trigger. Oke. Jadi naik asam lambungnya, Oh. mual dia. Hmm. Jadi sebenarnya kalau mau diatur dan patuh aturan itu, Bisa. jangan sahurnya itu biskuit colok teh. Itu nggak sampai jam 10 dia Aduh. udah loyo. Itu biasanya di akhir-akhir Ramadan itu kayak gitu. Udah gak sanggup lagi masa sahur. Buka makan. Nah, itu lagi tipsnya. Kenapa mesti repot kali waktu sahur? Kalau misalnya masih belum berkeluarga, Oke. itu rebus terus tuh malam telur. Telur direbus saja atau dikukus. Pagi tinggal hidupin api, panasin, udah makan. Nasi emang udah kita masak kan. Nah, kalau misalnya nggak mau makan nasi juga boleh, yang pilih yang karbohidrat kompleks. Oke. Ketela. Ubi. Ya, kayaknya bakalan laris manis cilembu-cilembu tuh Iya ya. sekarang. Kentang. Labu kuning. Labu kuning ya. Sukun. Sukun. Oh, sukun bisa berarti. Iya, itu karbohidrat yang Oh. baik. Itu Oke. karbohidrat kompleks, bagus. Nah, jadi yang kayak gitu dikonsumsi. Jadi kan nggak susah. Kalaupun telat bangun, kalau udah dikukus malamnya kan udah jadi aja tuh Betul. sahur. Bangun tinggal makan. Dan Dan dia juga seratnya tinggi. Nah, serat tinggi ini yang sangat diperlukan oleh orang-orang punya riwayat GERD atau asam lambung tadi ya. Nah, itu supaya dia kenyang lebih lama. Oke. Ya, jadi Itu kayak sayur-sayur itu kok memang Iya. nggak suka sayur, maka dihaluskanlah di dalam kocokan telur atau dalam apalah. Oh Itu gitu. tips-tipsnya. Bisa ya berarti. Bisa. Oke, buat kamu ya Furkaners yang asam lambung nggak ada alasan. Tolong. Ya puasa, tetap. Jangan tiba-tiba siang hari makan. Tolong, Anda sudah dewasa. Oke, kita lanjut next ke mitos atau fakta selanjutnya. Ini minum es langsung saat berbuka itu paling sehat. Mitos atau fakta? Bisa mitos, bisa fakta. Nah, kok dua? Kenapa itu? Esnya es apa dulu? Ini minum es aja. Nanti dijabarkan. Ya. Kalau esnya es bening, Oke. aman. Aman. Iya. Kecuali punya radang tenggorokan. Oh, itu lain Ya, itu lain cerita. Oke. Pun kayaknya radang tenggorokan nggak terlalu bermasalah dengan es. Oh gitu. Iya. Oh, Kalau punya tonsilitis, amandel. aman. Kalau amandel yang membesar itu mungkin yang bermasalah Oke, sama es. Tapi kok radang biasa aja. Mhm. Tapi es bening. Es bening. Ya, kalau misalnya es berwarna-warni Iya. dan es lain-lainnya, maka itu jadi nggak sehat. Oke. Itu dia apa? Konsumsi es. Es langsung saat berbuka itu paling sehat. Kalau misalnya es bening, ya sehat, Aman ya. aman. Aman. Tapi kalau es warna-warni tidak aman. Tidak aman ya. Nah, ini masalahnya menu di buka puasa di luar nggak ada es bening ini. Ada es kosong. Ada kosong ya. Nanti bang es kosong bang ganti aja nih tukar nih. Mereka nggak untung gitu. Dan sekarang harga es kosong sudah mulai naik. Udah nyampe 2.000 ada. Kita Iya. kaget-kaget. Iya. Ampun, 2.000. Makanya biasakanlah buat es sendiri. Buat di rumah ya berarti ya. Bawa gitu nanti. Jadi kalau air mineral tuh kan, air mineral gelas tuh kan, Iya. maksudnya terus di freezer. Betul. Jadi kalau memang pengen kayaknya bulan puasa tuh identik dengan es. Iya.
Dan kami kayak gitu aja, tinggal Hmm. buka kemasan air mineralnya Mhm. jadiin pendingin untuk buat es apa misalnya gitu, Hmm. air apa gitu. Heeh. Tapi kalau emang cuman air putih taruh dengan es bening itu ya udah aman. Aman ya. Mm-mm. Oke. Berarti sesekali Tapi minum. jangan cuma es Oke. yang dikonsumsi waktu Iya. berbuka. Enggak dong. Ya sanggup dia Enggak. 20 rakaat atau berapa rakaat nanti. Bahkan Lemas. Isya aja nggak sanggup kan? Ya, betul. Berarti tadi bisa mitos, bisa Bisa fakta, fakta, tergantung tergantung kondisinya. judul esnya es apa. Judul esnya. Hmm. Nanti kita jualan es kosong berarti. 1.000 ya. 1.000. Modal Betul. es krim 1.000 udah bisa berapa cup itu? Lumayan kan? Lumayan ya. Lumayan. Memang otak-otak bisnis ada aja. Iya, betul. Oke, satu lagi. Ini mengenai puasa ya. Memang betul kita puasa. Puasa adalah cara efektif untuk menurunkan berat badan yang pengen diet. Nah, ini apakah seefektif itu untuk menurunkan berat badan Sangat atau efektif. sangat efektif? Kenapa? Itu tadi ada proses penghancuran lemak Oke. setiap harinya. Hmm. Yang itu belum tentu terjadi kalau kita tidak berpuasa kayak di bulan-bulan lainnya. Oke. Kalau di zaman sekarang tuh bisa dihitung mungkin ya, Hmm. Gen-Z yang rajin puasa sunnah. Iya kan? Betul. Tapi bisa tuh dilakukan penelitian. Oke. Jadi kalau misalnya hari-hari biasa selain di bulan Ramadan itu jarang berpuasa, bayangin kan setiap saat pencernaannya itu bekerja. Betul. Nah, kemudian belum lagi lemaknya dihancurin udah masuk lagi yang lain. Iya. Olah lagi. Padahal kalau misalnya kita istirahatkan itu proses yang tadi, proses autofagi itu ya namanya. Jadi sel-sel yang tidak baik itu dihancurkan, kemudian lemak-lemak di badan juga difungsikan, dihancurkan lah untuk energi gitu. Oke. Tapi kalau misalnya lagi kita belum jeda beberapa lama terus kita makan lagi gitu kan, kalau nggak puasa kan pasti bentar-bentar makan kan. Betul. Nah, apalagi kalau ya nggak punya meal plan hidup gitu ya. Jadi bentar-bentar makan. Lagi mau dihancurkan lemaknya, masuk lagi glukosanya. Akhirnya hancur glukosa lagi, tunda lagi dulu lemaknya. Jadi itu memang tubuh tuh akan menjaga gula itu nggak boleh banyak dalam darah. Jadi itu dulu yang diproses. Akhirnya lemaknya nggak diproses-proses, makanya nggak kurus-kurus. Kalau di bulan puasa selesai satu-satu dia, gulanya habis di dalam darah, udah normal balik gitu ya. Terus dicoba pakai yang penghancuran lemak tadi untuk energi kita. Makanya bisa kurus. Kalau gitu. yang betul makan sahurnya dan berbukanya. Kalau enggak ya berlebihan lagi. Sama aja. Tadi kan udah dihancurin nih lemaknya, terus ditumpuk lagi lebih parah daripada yang dihancurin. Bukannya minus ya, malah tambah lagi ya. Tidak berkurang sedikit pun. Ya akhirnya 30 hari kenapa nggak selesai ini lemak nggak habis-habis gitu kan. Bahkan menambah ya. Ya jadi kalau mau ekstra lagi penghancuran lemaknya, tambah olahraga. Olahraga pada saat perut kosong itu sangat efektif menghancurkan lemak. Berarti memang dianjurkan seperti itu ya, biar hancur lemaknya. Iya. Ini buat yang pengen baju lebarannya bagus ya, body goals ya, baju lebarannya udah beli yang M padahal dia XL gitu. Biar turun 2 nomor. Sungguh Anda misinya sangat luar biasa. Iya, betul. Memang ya kalau Gen Z itu ada aja caranya untuk memotivasi diri sendiri. Betul. Beli baju yang ukuran kecil biar dia nanti entah kapan pakainya, wallahualam. Penting udah ada niat dulu. Yang penting udah niat. Nama malu bini ya. Yang penting niat dulu ya. Dari cetak pahala sedikit udah niat. Betul, niatnya udah benar. Niatnya betul. Nanti kalau misalnya nggak muat lebaran ya udah pakai baju lama gitu. Atau kasih kade. Misi gagal. Oke, satu lagi deh untuk yang mitos dan fakta sebelum, nanti kita lanjut beberapa pertanyaan lagi nih dok. Ngantuk seharian itu pasti karena puasa nih gara-gara netizen. Nih pertanyaannya aneh nih. Itu mitos atau fakta nggak sih dok mengenai ngantuk seharian tuh karena puasa? Bisa mitos bisa fakta. Oke, tergantung lagi berarti. Oke, tergantung lagi. Kalau misalnya bulan puasa itu kan kita udah tahu ya, kita akan sholat tarawih. Betul. Ya, itu tapi sekarang juga pilihan sholat tarawihnya jumlah jangka waktunya itu udah sama kayak sholat isya, ada juga kan di beberapa masjid ada. Sangat cepat sholat tarawihnya. Nah, jadi harusnya kalau memang memilih di tempat yang sholat tarawihnya cepat, dia nggak perlu begadang. Iya kan? Kalau memang mau setelah tarawih ngaji, kan nggak banyak waktunya, langsung tidur. Nah ini
penyakit Gen Z itu kalau kita lihat di sepanjang jalan, pinggir jalan tuh abis tarawih itu udah rame aja. Dan Oke. jam 11 belum pulang. Aduh. Jadi jam berapa tidurnya? Terus sahur harus bangun lagi kan. Iya, betul. Nah, cuma berapa jam dia tidur? Hmm. Nah, padahal nggak ada disuruh begadang di situ. Ngapain begadang? Tadarus enggak, Ah, zikir enggak. yang itu adalah yang ada pengajian kan, Iya. pengkajian Pengkajian. orang lain. Sambil duduk pikir jalan mengkaji beberapa hal. Itulah. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya telat tidur. Oke. Telat tidur, cepat bangun, lemas, ngantuk. Hmm. Tuh. Kenapa? Hormon melatonin ya, itu yang bekerja, dan irama sirkadian kita itu terganggu kalau kita telat tidur. Oke. Jadi memang Jadi kalau misalnya waktunya nggak dijaga, Iya. otomatis kita akan ngantuk. Bertambah-tambah lagi kadar gula di dalam otak kita itu kan juga akan menurun pada saat kita berpuasa. Bertambah-tambah lagi ngantuknya gara-gara itu. Tapi kalau kita makannya udah benar, tidurnya cukup, itu nggak akan ngantuk. Oke. Coba lah. Coba nanti kita coba. Berarti tambah ada PR 2. Ada 2. Tadi coba makanan apa UPF 1 UPF, ya. sama tadi Cuma nanti tidur kan ya? waktu tes UPF kan, aduh ini lapar kali ini gara-gara buat tes sendiri ya, jadi kelaparan kali gitu ya. menguji diri sendiri ya. Ini mampu nggak ya? Atau suruh sama kawan perempuan yang haid, tapi dia harus tetap berpuasa. Jadi tiba-tiba dia langsung kelaparan kali, dia langsung bisa buka. Betul. Kalau yang laki-laki kan nggak boleh. Tidak ada risiko dia. Tidak ada Dia risiko. tidak ada risiko. Tidak ada risiko. Makan aja terus. Jadi suruh dia lakukan uji klinis ini. Oke, itu dia tadi mitos dan fakta beberapa yang udah dijawab sama dokter. Kita lanjut ke pertanyaan yang ini masih mention tadi dok. Kalau kita puasa itu bikin tubuh kita lebih tenang. Iya. Lebih kalem. Kalau kita memang betul ya sahurnya betul dan lain segala macam. Itu ada hubungannya nggak sih dok dengan hormon stres kita atau emosi mengenai puasa ini? Ya. Yang pertama kan sugesti dulu pertama ya. Oke. Sugesti bahwa dalam bulan puasa setan itu dibelenggu. Oke. Kemudian dalam sebulan ini kita emang harus menabung amal kayak itu ya. Iya. Jadi dengan menabung amal kita kan kurangin tuh pengkajian-pengkajian orang yang nggak penting, itu mungkin kita kurangin ya. Terus lagi kita juga berusaha untuk nggak banyak marah. Oke. Karena marah bisa mengurangi pahala puasa kan gitu-gitu ya. Jadi ada PR besar sebenarnya dalam diri kita bahwa bulan puasa itu harus banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu pertama, sugestinya udah bagus. Sehingga persiapan diri kita untuk stabil mentalnya itu lebih ada gitu Oke. kan. Kalau hari-hari biasa kan kayak padahal sebenarnya emang harus kayak gitu juga ya. Iya. Kan harus nggak boleh banyak mengkaji orang lain. Terus nggak perlu yang nggak perlu ngomongin, pokoknya terjagalah mental Betul. kita jadi nggak mengurangi stres kan. Terus kalau dalam bulan puasa itu kan biasanya tempat-tempat kerja juga mengurangi durasi bekerja ya kan. Betul sekali. Nah, jadi stresornya juga menurun. Oke. Nah, itu salah satu juga kebaikan Ramadan gitu ya. Jadi banyak orang sudah mempersiapkan diri lah, gitu ya. Kalau bos mau marah karena pikir puasa nggak jadi marah, akhirnya Alhamdulillah. kita ya syukur gitu ya. Jadi nggak banyak. Kalau deadline pun nggak selesai Pak malam ini kan tarawih segala macam, ya boleh besok kan gitu ya. Kalau bulan puasa, tapi kalau belum lain kan harus selesai malam ini. Tidak ada excuse ya. Iya, nah itu kedua. Terus hormon-hormon yang buat kita senang itu pun juga ya, yang lebih stabil itu karena memang yang pertama kita di bulan puasa itu banyak zikir. Ya tadi itu nggak banyak mengkaji orang lain, ya akhirnya nggak bawa beban tambahan di pikiran kita. Oke. Terus makan kita lebih teratur. Yang tadi tuh Iya. ada jam yang kita nggak banyak makan. Nah di situ nggak banyak habis energi badan kita. Oke. Nah sehingga ya mental kita, mood kita aman kayak gitu. Nah kalau lagi ditambah dengan kita olahraga, itu hormon endorfin ya, hormon dopamin itu akan bagus. Dan paling banyak dikeluarkan tuh hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah hormon bahagia, Oke. hormon senang. Jadi kalau itu kita banyak keluar dari tubuh kita, maka hormon yang buat kita stres ya kayak kortisol gitu ya, itu akan menurun. Oke. Nah, kalau kita tidur cukup juga hormon stres itu akan menurun. Jadi kayak gitu memang udah otomatis di tubuh kita. Coba aja tanya untuk kawan-kawan yang kena mental gitu ya. Coba tanya jam tidurnya. Oke. Itu pertama. Pernah olahraga atau enggak? Terus
makannya gimana. Oke. 3 tuh aja. Mm-mm. Nggak usah lah misalnya kita terlalu religi kan, kayak ada zikir-zikir, kayak ada sholat-sholat malam gitu ya. Nggak usah jauh kali ke situ. Mungkin dia kayak kira aku nggak sholat kan gitu ya. Iya. Jadi 3 macam nih aja. Kayak tidur biasa jam berapa? Oke. Kayak biasanya makannya gimana? Tiap hari makan coklat itu nggak akan. Baru aja tadi siang tuh saya dapat pasien. Oke. Jadi dia batuk nggak sembuh-sembuh, terus kena mental memang. Ya kena mental, sering ingin kayak merasa diri nggak berharga. Ketika udah merasa palak dengan diri sendiri, suka nyayat tangan. Nah itu ya banyak ya, itu gen alpha, gen Z itu udah mulai banyak yang kayak gitu. Nah waktu kita cek lab itu kolesterolnya tinggi. Ketika kita tanya makannya, memang coklat nggak bisa hilang setiap hari. Coklat jangan bayangkan coklat raw ya, raw coklat itu tuh emang oke lah kan. Tapi ini coklat emang udah tinggi gulanya, udah pastilah kalau emang Gen Z jajannya tiap hari coklat itu bukan coklat mahal, pasti coklat yang tinggi gula gitu ya. Kalau coklat yang raw kan mahal. Betul. Nah, jadi itu contoh nyata tadi baru saya hadapin gitu pasiennya. Jadi kalau udah nggak mau tidur cepat, nggak mau tidur tepat waktu, terus makannya terus UPF-UPF-an, tinggi gula, itu memang akan terganggu. Hormonnya nggak akan stabil. Nggak akan stabil ya? Nggak akan stabil. Waduh, udah kayak gitu lagi PMS lagi. Wah, makin. Kalau yang laki-laki kok kan nggak ada ya? Nggak ada. PMS. Tidak dong. Tidak. Post money syndrome. Itu laki-laki biasanya, bapak-bapak kalau udah nggak ada duit itu dia bakalan kena mental. Dompet kosong. Nah kalau yang ibu-ibu banyak memang hormon-hormon lain kan juga. Jadi memang sangat berhubungan ya antara puasa ini dengan kesehatan mental. Kalau memang mau betul-betul dikerjakan sesuai rules. Tapi kalau masih tetap kayak hari-hari biasa ya nggak akan sembuh juga. Justru asam lambung akan naik lagi. Udah ya kan stres ya, betul. jadi memicu GERD lagi, udah kena mental, memicu GERD, mual. Itu paling sering nanti di awal seminggu pertama puasa itu kalau misalnya kita di puskesmas tuh. Nah tuh udah masuk ya pasien habis pagi-pagi kan, habis sahur, bayangkan aja baru siap makan sahur. Bisa-bisanya mual. Apa yang dimakan sahurnya? Itu kan harus kita tanya. Terus jam berapa tidur malamnya? Itu aja kuncinya. Itu aja ya. Biar bisa kita tahu ini dia puasa bagus atau tidak. Iya. Oke dok, mungkin terakhir pesan dokter nih untuk Furkaners supaya Ramadan kali ini puasanya bisa sehat plus maksimal ibadahnya. Oke. Yang paling penting yang pertama, tulis dulu apa tujuan kita, goal kita di Ramadan tahun ini. Apa mau ya, kalau ibadah itu di luar ini ya, kalau ibadah kan punya target masing-masing. Tapi apakah kita mau tidur tepat waktu, biar bangunnya juga cepat? Kita lebih bagus tidur cepat, bangun cepat daripada tidur telat, bangun cepat. Ya itu ya. Jadi apa mau atur waktu makannya, mau atur waktu tidurnya, satu lagi olahraganya. Nah, jadi mungkin jadikan Ramadan ini kayak titik awal untuk 11 bulan ke depan lagi gitu. Kalau udah terbiasa di Ramadan aja sanggup gitu kan, konon lagi di bulan lain gitu. Di bulan Ramadan kan tetap buka toko-toko, tapi kita sanggup tahan. Kenapa di bulan lain kok nggak puasa sunat, nggak tahan godaan gitu kan? Tapi kok di bulan Ramadan kok sanggup gitu. Nah jadi berarti memang sebenarnya ya goal kita punya goal dulu gitu. Kalau kita udah punya goals, biasa kan Gen Z itu suka dengan kayak gitu ya, target ya, ada targetnya, cara kerjanya kan gitu ya. Kalau model Gen Z itu harus jelas apa targetnya. Nah buat dulu goalnya apa, terus baru buat tahapan apa yang mau dikerjakan gitu. Oke, terima kasih dokter. Ini kita udah 45 menitan ngobrol cukup banyak dari mitos fakta, terus tadi keluhan-keluhan pribadi secara tidak langsung ya. Keluhan-keluhan orang juga sih. Padahal mah keluhan sendiri juga. Mengatasnamakan. Mewakili. Iya, biar enggak berasa ini kali lah. Kok banyak masalah sendiri jadinya. Terima kasih dokter ya. Next kita bakal ngobrol lagi. Buat Furkaners juga jangan lupa ya share episode ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.